Para pendengar yang kami hormati dan kami kasihi dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam RBM, Reform Broadcasting Ministry yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Sekolah kami diizinkan Tuhan untuk berdiri lebih dari 20 tahun, karena kami terpanggil untuk menggarap generasi yang akan datang, mempersiapkan para calon hamba Tuhan, para calon pemimpin gereja, dan para konselor Kristen yang mempunyai hidup yang terintegrasi. Jadi di antara firman Tuhan dengan kehidupan, itu sebisa mungkin gap itu ditiadakan. Dan kami sungguh dengan serius menggarap hal ini bagi zaman ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami. Nah, sebagaimana yang sudah diungkapkan dalam beberapa minggu sebelumnya, kami menggunakan Katekismus Heidelberg sebagai acuan dalam pembahasan yang Alkitabiah ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pertanyaan yang ketiga, dalam Katekismus Heidelberg berbunyi demikian. Dari mana Anda mengetahui bahwa Anda sengsara? Dari mana Anda mengetahui bahwa Anda itu penuh dengan dosa? Dan jawab yang diberikan adalah bahwa dari hukum Taurat Allah. Dari hukum Taurat Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-20 menyatakan demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saya ulangi sekali lagi. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Satu bagian lagi yaitu terdapat dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-7. Roma pasal 7 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Paulus menulis, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Saya ulangi sekali lagi bagian yang pertama. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Saudaraku, pengajaran Alkitab ini begitu ringkas namun begitu dalam dan begitu penting dalam kehidupan kita. Mengapa, saudaraku? Karena di sini mengajarkan bahwa fungsi hukum Taurat Allah itu jauh lebih daripada apa yang manusia pikirkan dengan hukum-hukum agama. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hukum Allah bukanlah resep. Hukum Allah bukan memberikan kita step 1, step 2, step 3 untuk mencapai penyelesaian dalam seluruh masalah kita. Tetapi sebaliknya, hukum Allah itu mempunyai beberapa fungsi. Yang kita mengerti, saudaraku, paling tidak hukum Allah mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah bersifat pedagogical. Artinya, hukum Allah berfungsi untuk menunjukkan kita mana yang salah. Menunjukkan kepada kita apa yang tidak beres. Menunjukkan kepada kita apa yang disebut dosa dan melukai hati Allah. Apa yang disebut oleh Alkitab itu hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah. Nah, ini adalah fungsi hukum yang pertama. Nah, fungsi hukum Allah yang kedua, yaitu bersifat sivil atau sipil. Artinya apa? Bahwa hukum Allah berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia di dalam komunitas. Itulah sebabnya tidak mengherankan kita melihat Alkitab itu memberikan tataran hidup, cara hidup berkomunitas. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia, dan jangan engkau
melakukan pelacuran atau hal-hal yang Allah benci. Jangan berbuat zina. Jangan mengingini milik sesamamu manusia, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian melalui hukum ini Allah itu menjaga supaya kehidupan manusia bisa berlangsung. Nah, saudaraku, fungsi yang ketiga adalah fungsi didaktik. Artinya apa? Fungsi yang memberikan kepada manusia itu bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana manusia itu mengerti apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perkenan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini Katekismus Heidelberg sedang merujuk kepada fungsi pertama dari hukum Taurat, yaitu fungsi pedagogikal. Yang melalui hukum Taurat, sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 20, dan Roma pasal 7 ayat 7, yaitu melalui hukum Taurat, kita itu mengenal dosa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hukum Taurat dikatakan oleh Paulus tidak menyelamatkan. Hukum Taurat itu pada dirinya sendiri juga bukan hal yang berdosa. Hukum Taurat bukan hal yang jelek, tetapi hukum Taurat adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya pertama-tama, supaya kita mengenal dosa kita, supaya kita mengenal masalah kita, supaya kita mengenal akar dari segala kejahatan. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita mengenal alat tes atau alat indikator. Ya, misalnya pada saat anak saya sakit, maka saya akan menggunakan apa yang kita sebut sebagai termometer untuk mengukur suhu badan anak saya. Dan juga, saudaraku, dalam dunia kedokteran sudah ditingkatkan atau sudah dikembangkan alat-alat tes yang lain. Bahkan, saudaraku, kita bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh kita tanpa kita harus membedahnya. Misalnya, kita mengenal alat ronsen, X-ray. Kita juga mengenal CT scan. Dan semua alat itu gunanya hanya satu, yaitu untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, pengetahuan itu sendiri bukanlah hal yang mematikan. Nah, pengetahuan itu sendiri juga bukanlah hal yang menyelamatkan, tetapi bisa menjadi satu alat yang positif, satu alat yang berguna dan bermanfaat untuk membawa kita maju ke dalam penyelesaian masalah. Dan inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hukum Taurat bukan untuk membatasi ruang gerak kita. Hukum Taurat bukan untuk membatasi kesenangan kita, tetapi sebaliknya, melalui hukum Taurat, kita mengerti apa itu kebahagiaan yang sejati. Melalui hukum Taurat, kita dibatasi dari dosa, tetapi kita dibebaskan, dimerdekakan untuk hidup benar di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ronsen, X-ray, atau mungkin kaca yang kita dapati sehari-hari di rumah kita, di rumah tangga. Hampir di setiap rumah tangga mempunyai selembar kaca untuk kita berkaca, saudaraku. Semuanya itu berguna untuk apa? Untuk menunjukkan apa yang tidak beres dalam diri kita. Nah, saudaraku, bagian Alkitab ini mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu untuk terus-menerus mempelajari hukum Allah. Perlu untuk terus-menerus mempelajari firman Allah. Karena firman Allah inilah yang memberitahukan kepada kita apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang salah, dan apa yang perlu kita koreksi. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, di sana Paulus menggariskan prinsip ini. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hanya dengan kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti kesalahan kita. Sehingga kita itu tidak dikatakan orang yang menganggap dirinya sendiri benar, padahal dia tidak benar. Kalau kita menganggap diri kita benar, padahal kita tidak benar, itu berarti kita sudah berbohong
kita sudah berdusta, kita menutupi segala yang buruk dalam hidup kita. Kita menjadi orang munafik, kita menjadi orang yang seperti dikatakan oleh Paulus atau Tuhan Yesus sendiri terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Engkau adalah ular. Engkau kelihatan baik di luar, tetapi lidahmu berbisa. Engkau seperti kubur yang dilabur putih-putih di luar, tapi sesungguhnya di dalam dirimu itu busuk seperti bangkai. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapakah orang yang menjaga kelakuannya bersih? Bagaimanakah orang muda menjaga kelakuannya bersih? Mazmur mengatakan bahwa kita bisa menjaga kelakuan kita bersih jikalau kita terus menjaganya bersama dengan firman Tuhan. Nah, Paulus juga tadi mengatakan melalui firman yang diilhamkan Allah, kita itu bisa mengerti apa kesalahan kita. Kita bisa memperbaiki kelakuan kita. Tanpa kita mengerti dan mengetahui kesalahan kita, dari mana kita bisa memperbaikinya? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa sebenarnya yang dituntut oleh hukum Taurat Allah dari kita? Apa yang sebenarnya Allah kehendaki ketika Dia memberikan hukum Taurat? Ini tercatat di dalam pertanyaan keempat dalam Katekismus Heidelberg. Dan di sana Katekismus mengajarkan bahwa hukum itu diajarkan Kristus kepada kita secara ringkas di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memandang hukum itu dan sebagaimana seharusnya saudara dan saya juga memandang hukum itu. Hukum-hukum Allah adalah manis, kata pemazmur. Hukum Allah itu indah, menyegarkan hati, menyegarkan jiwa. Jikalau saudara dan saya memandangnya dengan cara yang benar. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hukum itu bukan masalah hari besar. Hukum itu bukan masalah ritual keagamaan. Hukum itu bukan masalah kita berpuasa atau tidak puasa, berdoa atau tidak berdoa. Pertama-tama hukum itu adalah masalah relasi dengan Allah. Nah, relasi dengan Allah ini bermacam-macam. Relasi dengan Allah bisa bersifat negatif, yaitu ketika kita membenci Allah, menjauh dari Allah, menindas kebenaran dengan kelaliman, menggantikan kemuliaan Allah dengan segala hal yang fana. Itu menunjukkan bahwa kita berelasi dengan Allah secara negatif. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah kita harus melihat hukum itu sebagai wujud dari relasi kita dengan Allah secara positif. Lihatlah, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa semua hukum itu mempunyai satu maksud, supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan dengan kekuatan kita, menjadikan Dia satu-satunya yang kita paling kasihi. Saudaraku, ini adalah relasi yang positif. Nah, saudaraku, di sini kita melihat bahwa hukum itu bukan masalah ritual, keagamaan, melakukan hal-hal tertentu, mungkin termasuk berbuat baik dan sebagainya. Tetapi, hukum itu masalah relasi. Itulah sebabnya tidak mengherankan ketika surah membaca Yesaya pasal yang pertama dan juga Yeremia mungkin di bagian-bagian awal, surah akan melihat bagaimana Tuhan tidak merestui semua tindakan agamawi orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Di sana Tuhan berkata, tambahkanlah korban bakaranmu itu. Tambahkanlah semua yang kau bakar. Engkau terus melakukan hari-hari raya itu, lakukan semuanya, tetapi aku sudah muak. Dan semuanya itu menjadi beban berat bagiku. Di sana Tuhan mengatakan demikian, saudaraku. Ini menunjukkan bahwa tindakan agamawi tanpa relasi dengan Tuhan, semuanya itu menjadi sia-sia. Mungkin saudara adalah seorang majelis. Mungkin saudara adalah seorang hamba Tuhan, pemimpin, pengurus gereja. Saudara adalah anggota paduan suara,
Saudara adalah panitia Natal, panitia Paskah yang tidak pernah absen. Setiap tahun selalu menjadi panitia, saudaraku. Tetapi, jikalau kita tidak melakukannya dengan kasih dan relasi kepada Tuhan, sesungguhnya saudara dan saya tidak pernah atau belum pernah menaati hukum Taurat Allah. Karena inti dari hukum itu adalah satu, yaitu kasih kepada Allah. Dan kasih kepada Allah ini yang akan menuntun kita untuk mengerti apa artinya mengasihi manusia. Dan dari sanalah ini adalah satu-satunya standar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Satu-satunya kaca kepadanya kita harus terus menatap wajah kita. Apakah di dalam kehidupan kita sudah mengasihi Allah? Apakah dalam kehidupan kita itu sudah mengerti tujuan hidup kita? Dan dari sanalah saudara dan saya mengerti apa itu dosa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan mengerti atau mempunyai perspektif yang alkitabiah tentang dosa jikalau kita tidak melihatnya dari perspektif atau kacamata hukum Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Barang siapa mengatakan bahwa kita mengasihi Dia, marilah kita juga menjadi orang-orang yang menghargai dan terus-menerus memadankan dirinya dengan hukum Allah, yaitu mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kita. Dari sanalah saudara akan tahu betapa jauhnya kita dari hukum Allah. Dan dari sanalah kita akan mengerti betapa kita membutuhkan keselamatan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sampai di sini perenungan kita pada hari ini. Biarlah kita terus-menerus diingatkan, terus-menerus dan tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya, kita memadankan diri kita dengan isi hati Allah yang sudah dinyatakan lewat hukumnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang pada hari dan waktu yang sama. Shalom, Tuhan memberkati.